Hai semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan life cycle assessment dari produk susu kedelai. Susu kedelai adalah produk susu yang diproduksi dari kedelai yang memiliki kandungan protein, zat besi, bebas kolesterol, rendah lemak, dan juga rendah natrium. Susu kedelai berawal dari Cina yang sudah sangat lama sekali, kemudian pada abad ke-6 masuk ke Jepang, dan pada abad ke-17 masuk ke Eropa. Banyak permasalahan yang timbul dalam produksi susu kedelai terhadap lingkungan, mulai dari bahan baku, transportasi, proses produksi, hingga penanganan limbah yang dihasilkan. Hal ini berpotensi terhadap pembentukan gas rumah kaca. Adapun, life cycle assessment ini digunakan untuk menilai dampak lingkungan produk kedelai, mengembangkan proses produksi berkelanjutan, dan membantu konsumen memilih susu kedelai berkelanjutan dengan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Unit fungsional dari sebuah produk susu kedelai untuk penelitian ini adalah 1 liter minuman, yang merupakan jumlah biasa dari satu kemasan susu biasa atau susu kedelai. Untuk tabel input dan output bisa kita lihat seperti pada gambar berikut. Di dalam tabel tersebut terdapat beberapa komponen seperti tahapan, input, jumlah, dan juga output dari produksi susu kedelai. Kemudian untuk batasan sistemnya meliputi 4 batasan sistem. Yang pertama adalah batas geografis, konsumsi susu Stockholm, Swedia yang berdampak pada transportasi kedelai ke pabrik produksi di Belgia. Yang kedua ada loopback, kacang limbah untuk makanan ternak tidak diperhitungkan. Yang ketiga ada batasan waktu, produksi peralatan untuk produksi susu kedelai tidak diperhitungkan. Yang terakhir adalah batasan peralatan. Tidak ada batasan waktu, akan tetapi validitas datanya kurang dari 5 tahun. Asumsi transformasi. Kedelai Brazil, 50% truk, 50% kereta, ke pantai, kapal lintas samudra. Belgia ke Swedia, truk kecil, jarak dekat ke Stockholm, pembelian susu dengan berjalan kaki. Budidaya dan produksi. Kedelai yang digunakan berasal dari Brazil, meskipun banyak campuran dari negara lain. Keterbatasan dari produksi susu kedelai, yaitu adalah pengelolaan limbah. Hanya berisi proses limbah untuk pengemasan susu kedelai. Semua susu diasumsikan dikonsumsi dan tidak ada pertimbangan untuk potensi biaya energi. Lalu untuk data yang dibandingkan, tidak ada satupun studi yang mencocokkan kategori dampak dengan berbagai kategori yang tersedia di SIMAPRO. Adapun untuk metode perhitungan yang digunakan, berdasarkan jurnal ilmu lingkungan berjudul, sebuah penilaian siklus hidup atribusional yang memeriksa potensi dampak lingkungan dari susu kedelai yang menjadi acuan, semua data input dan output yang diperoleh kemudian dimasukkan dan diolah menggunakan software SIMAPRO versi 7.1.8. Untuk pemilihan metode penilaian dampak itu sendiri, menggunakan metode yang dikembangkan oleh Center of Environmental Science of Leiden University atau CML di Belanda dan menggunakan pendekatan secara hierarkis. Selanjutnya, bisa kita lihat flowchart unit proses dari produksi susu kedelai, yang dimana yang pertama terdapat flowchart proses penanaman benih kedelai hingga transportasi ke pabrik, dan juga ada proses pengolahan kedelai sampai menjadi susu kedelai. Untuk metode perhitungan yang digunakan, yaitu menggunakan studi literatur yang berupa data sekunder yang berisikan material yang diperlukan beserta jumlahnya, produk yang dihasilkan beserta jumlahnya, dan berbagai jenis limbah yang dihasilkan beserta jumlahnya. Untuk proses perhitungan data, yang pertama yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi literatur yang telah dilakukan akan dibagi sesuai dengan unit fungsi yang ditetapkan, yaitu 1 liter susu kedelai. Yang kedua, data yang telah sesuai unit fungsi akan dimasukkan ke software SIMAPRO untuk selanjutnya diolah. Pada tabel berikut, kita bisa melihat proses produksi susu kedelai. Di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti perakitan, bahan atau proses, jumlah, dan juga basis data.
Tidak hanya proses produksi susu kedelai, namun di sini juga ada tabel proses pengemasan susu kedelai. Terdapat beberapa komponen yang terdapat dalam tabel tersebut seperti skenario pembuangan, skenario proses, jumlah, dan juga basis data. Hasil penilaian dampak daur hidup bisa kita lihat seperti pada diagram di samping. Terdapat 6 kategori dampak yang dikaji, di mana untuk penggunaan lahan adalah 0,59, untuk pengasaman adalah 1,92, eutrofikasi adalah 0,115, perubahan iklim 215, penggunaan energi 3,37, dan penipisan lapisan ozon adalah 3,2 E-7. Selanjutnya kita masuk ke analisis keterkaitan LCIA dengan tujuan dan lingkup LCA. Memberikan dampak terhadap lingkungan dan manusia dalam banyak kategori. Hasil LCIA dapat menunjukkan dampak proses produksi susu kedelai dalam berbagai kategori yang telah ditetapkan dalam lingkup LCA. Oleh karena itu, LCIA dapat membantu mewujudkan tujuan dari pelaksanaan LCA. Setelah melakukan analisis, selanjutnya kita masuk ke dalam rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, ada penggantian bahan bakar gas BBG menjadi energi terbarukan dalam sistem transportasi. Yang kedua, solar water heater atau SWH dapat dipilih sebagai pemanas air untuk pencucian kedelai karena bersifat ramah lingkungan dibandingkan penggunaan gas LPG yang masih menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, setelah melakukan life cycle assessment dari produk susu kedelai, kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, melalui life cycle inventory produk susu kedelai, dapat dikenali material perkebunan dan produksi pabrik. Tabel LCE mencerminkan produk sampingan dan limbah dalam proses produksi susu kedelai. Analisis life cycle impact assessment penting bagi perusahaan susu kedelai untuk strategi pengembangan dan meminimalkan dampak buruk lingkungan melalui RSCP. Hasil berkontribusi pada industri kedelai berkonsep zero waste dan menjadi pertimbangan bagi konsumen yang memilih produk ramah lingkungan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Jika terdapat kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu.